ya Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi memuji nama-Mu, menyanyikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya. Segalanya besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan all the glory, honor, and praises to you, Jesus. We worship you, we adore you, we sing praises to you. You are the sweetest, you are the loved ones, Lord. Thank you, God. Thank you. Hallelujah. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh yes Lord. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya undang Livi untuk ke depan. Halo teman-teman semua yang sudah pulang. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh menikmati ibadah online lagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu hari ini. Kau pakai Tuhan setiap mulut dan perkataannya supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita sudah masuk ke bulan yang baru lagi, bulan Maret. Hari ini kita sudah memasuki dengan tema yang baru juga, yaitu break the limit, patahkan batasan. Ada limit-limit tertentu yang dipasang dalam hidup kita, baik dipasangin sama orang lain ataupun kita yang memasang limit itu sendiri, dan kita tahu kalau limit itu harus kita patahkan supaya kita bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi, hidup yang lebih maju lagi untuk setiap hal ya, apalagi kalau kita punya kerinduan atau cita-cita atau yang mungkin ingin menikah gitu kan. Ada orang-orang yang pengen menikah supaya bisa memperbaiki keturunan katanya. Saya nggak tahu ada yang masalah dengan apa keturunannya sampai pengen diperbaiki, tapi semuanya itu harus dilakukan kan. Yang nggak salah juga sih yang pengen memperbaiki keturunan kan, yang mungkin dia terlalu pendek terus langsung cari pasangan yang agak tinggian gitu ya, biar nanti anak-anaknya lahir ikutan pendek semua. Enggak ya, jadi ada ya gitulah, ada keseimbangan dalam kehidupan gitu. Dan untuk hari ini mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 9 mulai dari ayat 57 sampai ke 62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Berani ya. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bayangin ayat ini dipakai untuk khotbah di ibadah kedukaan. Ya misalnya diundang gitu kan ya, "Bapak Robin khotbah dong," gitu ya, untuk di ibadah kedukaan, soalnya mama saya meninggal gitu, tolong ya. Oh iya ya, terus dia bawa ayat ini. Mari kita baca firman Tuhan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Waduh, bisa heboh dunia kalau dia bawa ayat seperti itu. Orang di ayat yang kita baca tadi, orang nanya mau ikut Yesus, tapi jawabannya Yesus itu kayak nggak nyambung gitu, seolah-olah nggak nyambung. Yesus bilang gini, ada orang yang bilang, "Tuhan, aku mau ikut engkau." Lalu Yesus menjawab, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Kan nggak nyambung kan? Normalnya kan orang jawab iya apa enggak, boleh apa enggak kalau gua ngikut Yesus gitu. Sebenarnya itu punya arti begini, ketika kita bilang kita mau ikut Yesus, Yesus tuh bilang gini, "Lu yakin mau ikut? Lu yakin?" gitu. Karena masih enak kalau orang tuh nggak serius ikut Tuhan. Ada orang-orang tertentu sengaja nggak mau mengambil bagian yang lebih dalam pelayanan di gereja karena supaya nggak dituntut-tuntut. Orang berpikir kalau dia jadi jemaat aja nggak bakalan dituntut. Kan lu pelayan Tuhan, kan lu pemusik,
Kan lu pendeta, kan lu full timer, kan lu harusnya gini dong, gini. Akhirnya banyak orang memilih untuk jadi jemaat aja. Loh ya, masalahnya kan nggak segampang itu gitu kan. Ketika kita mengikut Tuhan, itu bukan soal status manusia yang diberikan kepada kita. Dulu waktu gua masih membantu di youth di sebuah gereja sebelum di sini, gue selalu nanya ke anak-anak youth yang dimana kalau gue diminta untuk bimbing mereka, ketika gue kumpulin semua pengurus, gue selalu bilang gini, kalian yakin mau jadi pengurus? Pengurus itu dibilang gampang enggak sih, tapi dibilang susah enggak juga sih. Cuma gini, resikonya jadi pengurus dan pelayan Tuhan adalah gini. Pertama bilangnya pelayanan, ya berarti melayani. Kedua dianggap sukarela. Ketiga, yang nggak ada bayaran. Kalau misalnya lu pemusik profesional kan ada bayarannya kan. Tapi kalau gereja kan nggak semua kan. Maksudnya dibilang bayaran yang layak gitu loh. Terus udah gitu dimarah-marahin lagi. Ya hitung-hitung pelatihan mental gitu. Jadi yakin nggak mau jadi pengurus? Biasanya gue selalu ngomong kayak gitu ke orang-orang yang mau masuk dalam dunia pelayanan di gereja gitu. Gue tanya dulu, yakin nggak? Karena kalau sampai dia bilang yakin, suatu hari nanti gue harus tegur dia karena dia bikin kesalahan. Gue udah pernah ngomong sebelumnya. Lu pelayan di sini, namanya pelayan, lu harus menuruti apa yang dikatakan oleh kepala pelayan. Kalau misalnya kita ngomong ya dunia-dunia pelayanan gitu kan, namanya juga melayani. Nggak mungkin, masih mending gue pelayanan, hoki lu gue mau melayani daripada enggak lu kelabakan. Ya nggak bisa gitu. Kalau kita udah ngomong kita mau jadi pelayan Tuhan, rendahkan dirimu. Kita harus merendahkan diri, mau gimana lagi? Apalagi kalau kita punya pimpinan yang kadang-kadang, wah pertama nggak tahu apa-apa, terus kedua sotoy gitu kan, suka ngerasa diri lebih benar, wow. Terus ketiga kadang-kadang ngomong depan kita baik, tapi di belakang kita diomongin gitu kan. Tapi kita harus tunduk sama mereka. Nah itu yang jadi pelayan nih, begitu pelatihan mental. Orang-orang pikir yang harus serius menjalankan perintah Tuhan itu cuma orang-orang yang punya status khusus, ya pelayan lah. Kalau di gereja-gereja karismatik, imam musik gitu kan, kesannya biar keren gitu kan. Ya padahal imam itu nggak ada bayar, namanya juga imam. Dia dipelihara oleh imam gitu kan. Dan mereka berpikir hanya orang yang punya jabatan khusus ini yang harus secara serius mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Kalau jemaat mah enggak. Loh ya nggak bisa gitu. Semua orang itu kan di mata Tuhan sama kan? Sama, di mata Tuhan sama. Jadi semua orang yang sudah mengaku dirinya Kristen, ngaku dirinya ada pengikut Kristus, lu mau jemaat kek, mau pelayan, mau pendeta kek, harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Karena untuk masalah rohani kita bertanggung jawab terhadap rohani kita masing-masing. Pemimpin di gereja bertanggung jawab untuk memperhatikan kerohanian jemaatnya di gereja. Iya betul. Tapi secara personal kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita supaya kita nggak kepleset jatuh. Lalu kita salahin orang. Mana gue tahu, lu gimana sih nggak kasih tahu gue? Ya nggak bisa gitu. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas kerohanian kita sendiri. Kita bertanggung jawab sendiri itu. Nah hari ini kita akan bahas secara khusus tentang orang-orang yang pelayanan secara khusus. Orang-orang yang mengambil beban untuk melayani dan mengambil beban lebih lah dalam pelayanan. Kadang-kadang nggak cuma pelayan doang kan, kadang-kadang nggak cuma main musik kan. Kadang-kadang pemusik iya, guru sekolah minggu iya juga. Udah gitu, anak dari salah satu koordinator ibadah, wah udah lengkap tuh. Biasanya bebannya berat banget. Aduh bapak gua inilah segala macem, bawa-bawa beban itu semua. Nah hari ini kabar baik, gua akan membawa persoalan ini dalam ibadah hari ini gitu. Kita percaya nggak kalau nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita? Nggak ada yang kebetulan. Even kalian ngumpul hari ini di sini, itu nggak ada yang kebetulan. Betul ya? Semua atas izin Tuhan. Kita saling ketemu gitu kan, kenalan segala macam. Dari kita nggak kenal, ini siapa gitu ya, kenalan sampai hari ini. Kita masih bisa selalu ngobrol, kita ketemuan, kadang-kadang janjian di luar dan sebagainya. Kita bergereja di mana, siapa pasangan hidup kita. Gitu. Kita percaya itu nggak ada kebetulan kan? Nggak mungkin kebetulan gue punya istri namanya Livi. Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya gue suatu hari bangun tidur pas melek, siapa kamu? Kok di sebelah saya? Gitu. Itu nggak mungkin. Kan kita udah nikah kemarin. Emang lu pikir janji nikah sama siapa? Susanto? Kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin kebetulan gitu loh.
Semuanya sudah direncanakan, semua sudah dilalui gitu. Even kalau misalnya kita di mall ketemu orang yang kita nggak janjian tapi ketemu, lah nah kebetulan kita ketemu. Kenapa? Karena kita memilih untuk jalan di mall. Ya selalu ada kemungkinan untuk ketemu dengan orang kan. Dan kita percaya sebagai orang Kristen, kita percaya yang nggak kebetulan itu adalah atas izin Tuhan. Tuhan yang mempertemukan kita. Jadi nggak ada yang kebetulan ya. Pertanyaannya, yang enggak kebetulan itu berkenan nggak di hadapan Tuhan? Orang pernah bilang gini, semuanya itu atas izin Tuhan. Mati hidup kita, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak kita mati, bom meledak di sebelah kita juga kita nggak bakal mati. Lah ya bener gak kayak gitu? Kalau bener kayak gitu, sekarang aja kita rame-rame nih. Kita loncat ke kereta api, gitu. Loncat gitu kan. Kita tes apakah benar. Kalau Tuhan nggak berkenan, berarti gua nggak bakal mati gitu. Mati nggak kita di sana? Ya enggak lah, keretanya nggak lewat gitu kan. Enggak. Maksudnya kalau kita memilih untuk sengaja bunuh diri, ya pasti mati. Pasti mati kalau sengaja milih bunuh diri ya. Kenapa? Ya Tuhan izinkan. Kenapa? Itu namanya free will. Termasuk kehendak bebas untuk lu mau mengakhiri hidup lu atau melanjutkan hidup lu. Ya itu terlalu jauh. Oke, free will untuk memilih apakah lu mau jadi sebagai orang munafik atau orang jujur, itu pun pilihan. Lu mau memilih untuk serius ikut Tuhan atau biasa-biasa aja ikut Tuhan, itu pun terserah lu. Ada orang yang bermuka dua kan, di gereja kalau nyembah Tuhan, wah gila, semua roh halus menyingkir semua karena serius banget. Tapi di tempat dia kerja, dialah pelopor pembukuan ganda, korupsi. Karena ya di gereja mah kita harus kudus gitu. Di luar kita kudis gitu kan. Di gereja kita haleluya, di luar gereja atta halilintar gitu kan. Ya nggak bisa. Tuhan bisa melihat kita, kalau di gereja mungkin kita nggak tahu lah ya. Kita orang-orang nggak tahu kita ini kayak apa aslinya. Tapi kan firman Tuhan bilang gini, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan ngelihat semua, nggak mungkin Tuhan nggak ketahuan gitu. Bahkan sebelum kita datang ke tempat ini sekarang hari ini, atau sebelum yang nonton hari ini, sebelum nonton ini kita berbuat dosa, mungkin orang lain nggak ada yang tahu. Emangnya Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Firman Tuhan bilang gini, rambut sehelai rontok aja dia tahu. Pertama gokil, Tuhan perhatian banget. Kedua, Tuhan hidupnya tersiksa banget gitu loh. Kan rambut manusia setiap hari rontok ya pasti ya. Bayangin setiap kali rontok Tuhan tahu, ya ampun roh, rambutnya dia rontok 2 hari ini gitu. Lah rambutnya si Christian rontok lagi gitu. Terganggu banget hidupnya Tuhan ini. Karena dia maha tahu. Jadi lu pikir kalau maha tahu enak. Ya buat yang pengen tahu rasanya jadi Tuhan kayak apa, nonton satu film Bruce Almighty. Stres itu dia tuh. Dia berperan jadi Tuhan gitu. Padahal yang bisa menjalankan tugas Tuhan hanya Tuhan. Tapi banyak orang yang nggak puas dengan jadi manusia, memilih untuk mencoba-coba jadi Tuhan. Makanya gitu, segala yang kebetulan itu berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Segala yang kebetulan. Contoh nih. Kalian taruhlah ada orang-orang yang kita kenal, mungkin orang bejat. Orang yang suka banget dengan semua yang perjinahan. Terus kalian berpikir untuk stop. Karena kalian mau hidup dengan kudus dan berkenan sama Tuhan. Terus waktu kalian jalan, secara kebetulan, ketemulah nona-nona muda, cantik, dan kalian tertarik sama dia, padahal kalian sudah beristri. Kebetulan ketemu. Tapi di dalam Tuhan kan gak ada yang kebetulan. Nah, kalau tinggal ada yang kebetulan, berarti tinggal satu kemungkinan kenapa kita dipertemukan dengan orang ini. Karena untuk ngetes, benar nggak lu mau berubah? Untuk urusan lu menggait orang itu, atau lu jauhi orang itu kan keputusan kita. Ya kan? Katakanlah kita nggak sengaja muncul pikiran-pikiran bejat gitu ketika kita melihat ada wanita, atau kadang-kadang ada wanita juga yang suka ya nafsuan ya lihat laki-laki gitu ya, sama aja buat gua. Ketika kita ada lihat orang dan kita muncul gitu kayak ada satu gairah, itu namanya manusiawi. Bisa aja, apalagi kalau masa lalu kita masa lalu yang seperti itu ya.
Tapi urusan kita melanjutkan gairah itu ke arah yang lebih serius atau kita jauhi itu keputusan kita. Kita pilih loh. Makanya kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Lu mau strict ikut Tuhan atau lu memilih ikutin hawa nafsu lu. Itu firman Tuhan bilang. Jadi yang kebetulan itu dipakai untuk ngetes kita. Kita ini mau tetap memegang perintah Tuhan atau kita abaikan itu. Karena pilihan bisa menentukan masa depan kita, dan pilihan yang kita pilih itu menceritakan siapa kita. Karena pilihan-pilihan yang kita ambil. Ya kan? Kalau yang udah nikah nih, atau yang pacaran kadang-kadang, terus kalian bertemu dengan konflik dengan pasangan kalian. Konflik itu masalah biasa ya. Konflik itu biasa banget ya. Saya juga sampai hari ini juga bisa aja kadang-kadang ada konflik lah sama istri saya. Tapi urusan saya mau memperpanjang konflik itu, atau saya mau segera menyelesaikan itu di pilihan saya. Apalagi saya nih, sebagai laki-laki gitu. Kepala rumah tangga, imam keluarga. Roh Tuhan ada pada, ya enggak, lebay. Itu keputusan gua sebagai kepala keluarga, lu mau menyelamatkan rumah tangga lu, atau lu mau mempertahankan ego lu tuh. Banyak ya suami-suami kadang-kadang yang ngerasa karena dia laki-laki, dia punya otoritas tertinggi dalam rumah tangga, langsung kayak, nggak bisa, lu istri lu tunduk sama gua. Kadang-kadang ini terjadi juga bukan sama suami istri, tapi sama orang yang pacaran. Belum nikah loh. Ya salah sendiri sih ya, siapa suruh belum nikah udah panggil papi mami, aneh kadang-kadang. Langsung berusaha kayak posesif banget, nahan, cemburu nggak jelas dan sebagainya. Nah itu pilihan kita untuk menyelesaikan masalah kita atau meneruskan masalah itu ke arah yang lebih jauh sampai ego kita terpuaskan tapi hubungan kita hancur. Itu pilihan kita. Jadi dari pilihan yang kita ambil itu menceritakan siapa kita sebenarnya. Contoh paling gampang lagi adalah uang. Uang bisa merubah orang nggak? Enggak. Tapi dengan uang bisa menunjukkan karakter asli dari seseorang. Kalau ada orang yang kelihatannya rendah hati banget ya, terus tiba-tiba di suatu hari dipercayakan berkat Tuhan yang besar, terus tiba-tiba jadi sombong, jadi belagu, jadi rese, jadi kurang ajar, uang tidak pernah merubah dia. Memang karakter dia sesungguhnya itu. Loh, dulu enggak, dulu dia rendah hati. Iya, dulu dia nggak punya uang. Apa yang mau disombongin? Begitu dipercayakan uang. Ingat ya, berkat itu nggak melulu dari Tuhan loh. Perumpamaan tentang rumah di atas dua dasar yang berbeda, dasar batu dan dasar pasir, dua-duanya kena hujan kan? Dua-duanya dapat berkat kan? Cuma yang satu tetap bertahan, yang satu hancur. Kenapa? Dasarnya nggak kuat. Nah berkat itu bisa datang juga dari iblis. Buktinya apa? Lah pesugihan. Ya kan? Mbah, saya mau jadi kaya mbah. Sini digaplok. Kalau kaya gue nggak bakal jadi dukun gitu, gitu ya. Ya dong, ngapain gue di gunung pakai baju gembel bau gitu loh. Kalau emang bisa kaya, gue udah kaya gitu, kayak gitu kan. Aneh-aneh aja kadang-kadang orang. Itu pilihan kita ambil akan menjelaskan siapa kita. Siapa yang di sini waktu awal pelayanan dikasih tahu gini, yang pelayanan ini ya, mimbar, musik, WL atau segala macam. Siapa yang di sini yang pernah digini ini sama seniornya atau sama teman gerejanya? Udah, nggak usah yang susah-susah pelayanan. Yang biasa aja lah. Jemaat juga nggak ada yang tahu. Ya udahlah, ya, ngapain sih main keyboardnya dipakai C11, 9 augment. Ah udah, bass, aduh udah bass tinggal di toel-toel aja. Ah drum, pakai gaya muter-muter stick, ngapain sih? Muter bangku gitu. Kayak gitu kan kayak dibatasin kan. Nggak usah, WL udahlah, nggak usah yang sampai gimana, udah yang biasa aja, nggak usah norak. Pernah nggak ada yang gituin? Gue pernah digituin. Gue pernah digituin. Maksud gue gini, katanya ini pelayanan buat Tuhan. Kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi ketika pelayanan bilang, udah yang biasa-biasa aja. Loh di mana yang kasih yang terbaik buat Tuhan? Nah waktu itu sempat ada debat-debat dikit lah. Maksudnya gini, kalau gue pribadi gue punya prinsip gini. Kalau gue bisa kasih yang perfect, kenapa gue kasih yang biasa? Kalau gue bisa memberikan sesuatu yang lebih, kenapa gue harus kurangi? Katanya buat Tuhan. Lu ngomong kata Tuhan penyelamat hidup lu. Tuhan adalah raja. Aku cinta padamu Tuhan gitu ya. Ada hujan, saya nggak akan ke gereja, takut basah Tuhan gitu. Dia nggak tahu ada satu teknologi yang namanya payung.
Ada hujan nggak berani datang gitu ke gereja. Ada orang kayak gitu kan memberikan batasan seperti itu. Udahlah gitu. Sebenarnya bukan karena orang yang dibahas itu nggak mau kasih yang terbaik, enggak. Dianya aja yang malas. Nah firman Tuhan bilang apa? Jauhilah orang seperti itu. Bukan musuhi ya, jauhi. Karena kalau enggak nanti kita ketularan nggak bakal berkembang. Nah gue dulu kayak gitu, karena digitu-gituin sebel. Masalahnya gue melawan satu gereja. Akibatnya ya sudah nggak ada pilihan lain, gue keluar dari gereja itu. Karena gue mau tetap berkembang. Gue nggak mau kayak gitu terus gitu. Nah kalian yang pernah digituin, pertanyaan gue adalah diikutin nggak saran kayak gitu? Oh gitu ya, nggak usah yang gimana-gimana ya. Oh ya udah gitu. Kalian pilih mana? Kalian ikutin nggak saran itu? Kalau kalian ikutin, wah selamat gitu. Masalahnya kalian tertekan nggak ketika kalian ngikutin saran itu? Kalau kalian nggak ikutin saran itu, kalian gimana? Atau kalian mungkin ikutin terus malah seneng karena nggak usah banyak effort kan? Nggak usah pusing mikirin aransemen, nggak usah pusing mikirin nanti, wah gimana ya? Ini kalau diginin bagus nggak ya? Kalau ini karena nggak perlu effort seperti itu. Kan ada orang-orang pemalas yang seperti itu kan? Nggak mau memberi lebih. Nah pertanyaan gue adalah, kalian ikutin atau enggak saran itu, hasilnya sekarang apa? Akibatnya apa sekarang? Skill bertambah enggak? Semua kembali ke pilihan di masa lalu yang pernah kita ambil. Gue bukan berasal dari keluarga yang bisa main musik, gue bukan berasal dari keluarga yang punya kemampuan seni yang baik. Gue udah cek dari bapak gue cek engkong gue cek buyut gue cek. Engkongnya buyut gue cek, nggak ada musisi, nggak ada seniman. Kenapa gue bisa? Karena gue memilih untuk bisa. Jadi gue nggak terlalu memegang pandangan tentang musik itu harus bakat. Nggak, gue nggak berbakat. Istri gue nggak berbakat di seni, tapi kenapa sekarang bisa jadi makeup artist yang cukup dikenal orang? Ya gue nggak tahu ya, si Dea berbakat nggak sih sebenarnya kalau dari keluarga yang ada bakat musik nggak sih? Gue nggak tahu, nggak pernah nanya gitu ya. Tapi maksudnya gini, kalau dia bukan berasal dari keluarga yang punya seni yang baik, tapi ternyata dia bisa nyanyi kayak sekarang, bisa masak, dan bisa nge-gym sampai hari ini, setiap hari, berarti bakat itu tidak menjadi faktor utama kan, kita bisa melakukan sesuatu kan. Yang penting apa? Kerja keras. Menurut quotes yang selalu dibikin oleh istri saya, kerja keras tidak pernah mengkhianati kelembutan gitu kan, karena keras terus gitu. Nggak, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, was. Setuju gitu ya. Hanya kerja keras yang sembrono, yang nggak pernah ada hasilnya. Usaha mendorong gedung gitu, lu dorong biar susah amat di gedung, gua geser aja. Ya kan kerja keras sih, tapi kan agak gimana ya. Salah yang didorong gitu. Nah pernyataan Yesus yang tadi yang bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kesannya kayak Yesus kayak jahat gitu, kayak dia kan pengen nguburin orang tuanya, kenapa lu ngomong kayak gitu, jahat banget gitu kan. Nah ternyata di budaya Israel, kalau ada yang meninggal, itu mereka menyebutnya ada 2 kali kematian. Ada 2 kali kematian. Yang pertama ya mati biasa nih, yang dipasang kain kafan, terus dirempah-rempahin, sampai beberapa lama, terus dimasukin goa, ditutup, sampai beberapa lama gitu ya, beberapa tahun, sampai kira-kira mayatnya jadi tulang belulang. Nah, akhirnya dilakukan kematian kedua. Dan ketika udah jadi tulang belulang itu dimasukkan dalam sebuah peti yang namanya peti ossuari menurut budaya Israel. Atau ossuarium. Ossuarium itu tempatnya, peti tulang belulang namanya. Nah, itu kematian kedua. Dan kematian kedua ini yang memindahkan adalah orang-orang profesional di bidangnya. Jadi nggak wajib keluarganya. Jadi kalau kita lihat yang Yesus bilang biarlah orang mati menguburkan orang mati, itu besar kemungkinan Yesus sedang ngomongin orang ini mau menguburkan orang tuanya kematian yang kedua. Yang dimana nggak perlu juga orang ini buat melakukan penguburan ossuari ini. Nggak perlu. Buktinya apa? Loh kalau orang tuanya lagi mati nih, ada yang meninggal, ngapain dia datang ke Yesus? Bilang, Yesus gue mau ikut lo, tapi gue nguburin orang tua gue dulu ya. Gitu. Ya kan nggak mungkin kan? Ada hal yang Yesus mau sampaikan gini. Iya, keluarga penting. Tapi jangan memakai alasan keluarga untuk menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang memakai alasan keluarga untuk menggeser itu kan, banyak banget.
Yesus nggak suka ada orang yang ngaku pelayan Tuhan tapi menjadikan keluarga itu sebagai alasan untuk menunda-nunda tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Makanya Yesus ngomong kayak gitu. Gue berapa lama ini gue bahas tentang prioritas. Kalau kita yang sering ikut pendalaman Alkitab, ada 4 prioritas utama, tapi gue masang 5 waktu itu. Prioritas sebagai orang percaya. Nomor 1 yang teratas pasti Tuhan. Kedua keluarga, ketiga pekerjaan atau sekolah, keempat pelayanan. Dan pelayanan yang gue maksud adalah pelayanan di gereja. Karena dimanapun kita berada kita harusnya melayani dong. Istri melayani keluarga itu pun pelayanan. Yang di kantor bekerja sih bekerja, tapi dengan menunjukkan karakter dia sebagai anak Tuhan, itu pun pelayanannya di kantor sebenarnya. Tapi yang gue maksud 4 ini adalah pelayanan di gereja. Nah, hanya karena keluarga lebih penting, lalu kita seringkali meng-cancel pelayanan di gereja, padahal kita udah latihan, ya kita udah ngulik, hanya karena keluarga ngajakin makan bareng, misalnya. Lu langsung cancel dengan segampang itu pelayanan, itu pun salah. Hanya karena keluarga lebih penting, lebih di atas daripada pelayanan di gereja, enggak berarti pelayanan jadi enggak penting. Enggak. Yang perlu dipikirin gini, emangnya kalau lu tunda dikit makannya gitu, lu menderita apa gitu. Sedangkan ibadah kan nggak bisa digeser kan. Oh makan keluarga, ya udah ya kalau gitu ibadah kita geser 3 jam setelah itu. Kan nggak mungkin gitu. Maksudnya butuh hikmat juga kan. Tentang prioritas ini makanya kita harus banyak belajar gitu. Nah ini juga salah dari beberapa pengajar yang bilang, oh keluarga lebih penting dari pelayanan. Tapi stop sampai situ. Keluarga lebih penting dari pelayanan. Dalam situasi kalau misalnya nih kita punya orang tua atau kita punya pasangan sakit keras masuk rumah sakit, terpaksa dan gak ada yang nemenin dan cuma kita doang yang bisa bantu, ya udah apa boleh buat, pergilah ke keluarga lu nolong dia. Tapi cuma diajak makan bareng, lu nggak akan meninggal kan karena gak ikut makan bareng gitu loh. Maksudnya pakai hikmat gitu loh, pakai hikmat untuk kita bisa menelaah keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Sama juga dengan pekerjaan. Hanya karena pekerjaan lebih penting daripada pelayanan, di atasnya pelayanan, bukan berarti pelayanan jadi nggak penting. Hanya karena keluarga lebih penting dari pekerjaan, bukan berarti kerjaan jadi nggak penting. Coba lo diajak keluarga lu, udah lama nggak jalan ke Dufan, jalan-jalan yuk. Tapi di weekdays, terus lu tiba-tiba nggak masuk kantor. Kenapa kamu nggak masuk? Diajak orang tua saya ke Dufan. Lu bisa tebak hasilnya apa sama bos lu? Cuma dikasih SP aja puji Tuhan loh. Kalau dikasih SP doang. Kalau dipecat, SP-nya surat pemecatan maksudnya gitu ya. Enggak kan? Enggak begitu juga kan? Sama halnya dengan pelayanan. Hanya keluarga lebih penting, pelayanan bukan berarti nggak penting. Ya kita juga harus pikirin. Kita atur waktu makanya. Kita atur waktu. Nah pernyataan yang lain yang Yesus ngomong tadi, barang siapa siap membajak tapi masih menengok ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Barang siapa yang siap untuk membajak tapi masih nengok ke belakang, itu nggak layak untuk kerajaan Allah. Ada orang-orang yang mau pelayanannya berkembang, mau gerejanya jadi lebih baik, mau berbuat lebih untuk gerejanya, tapi selalu terikat sama masa lalunya. Gue mau sih pelayanan, gue sih mau bantu gereja, gue sih mau jadi gini, jadi gitu. Tapi pas coba salah-salah melulu. Ya gimana dong, gue emang gini, gue orangnya lemot gitu. Loh lemot jangan dibanggain, lemot diobatin. Gue punya kelemahan, kuping kiri gue gak berfungsi. Jadi kalau ada yang sadar kalau gue terima telepon, kenapa selalu pakai kuping kanan? Karena kuping kiri gue gak berfungsi. Ada adik-adik rohani gue di gereja yang lama, sampai sakit hati, sampai capek hati, mau ngagetin gue. Ngagetinnya dari sebelah kiri, gue biasa aja. Karena kedengarannya kecil banget gitu. Orang mungkin dengarnya udah sampai kenceng, bar gitu. Di kuping gue cuma, gitu. Ya gak kedengeran. Banyak nggak tahu kenapa mereka kompak banget kalau ngagetin orang, kenapa harus dari sebelah kiri ya. Ya udah, jadi gue nggak pernah kaget gara-gara itu. Capek gitu. Nah, kenapa untuk orang yang kayak gue, yang kuping kirinya nggak berfungsi, gue malah bisa jadi main musik. Sekali lagi, bukan soal bakat, berusaha. Walaupun capek lo kayak gini loh. Apalagi kalau ada yang mau konseling pakai telepon 2 jam bos. Sekarang enak ada AirPods gitu ya, ada bisa pakai loudspeaker. Tapi zaman masih BlackBerry bos. Itu BlackBerry layar dari mulus sampai ada minyak dan keringet panas di situ. Dari biasa aja sampai nelpon sambil gue colok gitu. Untung nggak meledak gitu.
Dulu begitu. Tapi ya sudah gitu, mau gimana, emang kondisinya gue begitu gitu. Tapi ya sudah, it's okay. Bukan jadi alasan untuk menolak ini itu dan sebagainya. Ada orang yang pengen punya hati yang melekat sama Tuhan, tapi malas bangun pagi. Bilangnya, gue emang gitu, gue susah bangun pagi. Wih, ayam berkokok aja gue masih belum tidur. Lalu terus, iya gue emang gitu. Jadi ya udah, doa sama Tuhan nggak perlu pagi, nggak usah. Lu sediain waktu. Tapi gue sibuk. Kadang-kadang suka nggak sempet buat makan aja nggak sempet. Tapi lu mau deket sama Tuhan nggak sih? Mau gitu. Nah, iya doa gitu loh. Sebel gue jadi. Lu mau deket sama Tuhan tapi nggak ada effort. Lu mau nikah tapi nggak mau deketin orang tuanya. Ih, yang nikah kan gue sama lu, ngapain gue ngomong sama orang tua lu? Iya lo, coba lu. Mana bisa? Apalagi di Indonesia ya. Udah Indonesia, keturunan lagi kan gitu kan. Ya kan nggak bisa. Ada adat istiadat yang harus kita lewatin kan. Nggak bisa lu main tiba-tiba kayak orang bule. Nikah yuk malam ini ke gereja cari pendeta. Ada lagi pendeta ready malam-malam. Film ada aja kadang-kadang. Nah, ada lagi yang bilang gini, gue bukannya nggak mau pelayanan. Gue sibuk banget. Gue sehari nggak kerja nih. Gila, cuannya berapa juta hilang. Berapa ratus juta hilang cuannya kalau gue nggak kerja gitu. Bahkan dulu waktu zaman video foto wedding belum terlalu mewabah seperti sekarang, kalau ada orang yang kerjanya sebagai fotografer, videografer wedding, itu suka di judge loh, suka di underestimate. Lu nggak boleh gitu. Hari Minggu tuh sabat buat Tuhan. Harusnya lu nggak boleh terima kerjaan. Fotografer wedding mana yang zaman dulu nikahnya kagak hari Minggu? Ini gini aja diributin. Makanya banyak orang berhenti pelayanan gara-gara gereja nggak mau mengerti kondisi ini. Iya kan? Makanya kenapa penting ibadah mendingan satu hari bisa 3 ibadah gitu kan. Jadi kan ada orang-orang juga tetap yang kayak jaga-jaga toko kan, ada yang buka hari Minggu kan. Tapi ya sudah, kalau kamu ke gereja nggak apa-apa, masuk siang. Kan ada yang kayak gitu kan, ada bos-bos yang baik kayak gitu kan, ada. Karena bosnya juga nggak bisa tutup toko. Tapi bosnya ngertiin, ya udah kalau emang harus ke gereja aja. Ada ibadah jam 7 pagi makanya. Kadang-kadang gue pernah datang ibadah jam 5 pagi itu ada. Iya, nenek-nenek semua. Iya, ada bener, tapi ada. Supaya orang ini bisa ibadah tapi toko juga nggak tutup. Ada, semuanya bisa kok asal kita mau lakukan. Semua keputusan kita ambil itu akan menceritakan siapa kita. Ada beberapa orang yang saya kenal, dia itu minggat gitu dari gereja yang lama ke gereja yang baru nih. Kalau ditanya kenapa lu pindah, dia bakal ngejelek-jelekin gereja lamanya. Gereja gua tuh gini, jelek-jelekin semua. Tapi ketika mereka sudah mulai pelayanan, sudah mulai ada nama, sudah mulai ada status, mereka bawa sistem-sistem pelayanan di gerejanya yang lama, di gereja di mana mereka beribadah sekarang. Dan akhirnya membuat konflik. Karena kan gereja, walaupun Tuhannya sama, kebijakannya kan beda kan? Iya kan? Kalau gue bawa peraturan gereja lain di sini nih, kalian ibadah pakai baju-baju kayak gitu, suruh pulang. Ada yang kayak gitu loh, ada yang kayak gitu kan? Kenapa? Nggak sopan, tidak menghormati Tuhan. Ya sudah, di gereja itu memang memandang pakaian-pakaian yang pakai jas, kemeja, dasi itu sebagai sebuah standar untuk pelayanan. Ya di gereja sana. Sedangkan kalau gue pribadi ya di sini, gue memandang hadirat Tuhan tidak akan dibatasi dengan apa yang kita pakai. Cuma gini, kalau lu punya pakaian yang lebih layak untuk pelayanan, tapi lu sengaja pakai kaos encek-encek, ya lu berdosa, lu nggak menghormati Tuhan. Kalau lu bener-bener miskin gitu ya, lu cuma punya skill, tapi nggak punya baju misalnya gitu ya, ya sudah bisa dimaafkan, bisa diampuni. Bahkan gereja bakal memberikan lu, udah gue kasih lu baju gitu lah. Kasian bener gitu, baju aja nggak bisa beli gitu kan. Kalau emang bener. Masalahnya ada orang-orang yang dia bisa pakai baju proper, tapi memilih untuk nggak pakai. Kadang-kadang nantangin, ya kalau gue pakai baju ini kenapa? Ada aja yang kayak gitu. Hati-hati dengan apa yang kita pilih. Yang melihat bukan cuma manusia, Tuhan pun melihat. Tapi jangan dijadikan sebuah konflik-konflik baru. Jangan banding-bandingkan, gereja sono nggak apa-apa, kok sini masalah. Jangan ngomongin kayak gitulah, udah beda divisi kita gitu ya. Walaupun gerejanya sama, walaupun gereja Tuhannya sama gitu, sama-sama orang Kristen, tapi kebijakannya beda gitu. Di gereja itu kan ada warna masing-masing gitu. Nggak ada gereja
Nggak ada gereja yang lebih konyol dari gereja yang menjalankan visi gereja lain padahal mereka punya visinya sendiri. Buat gue itu konyol. Di gereja bisa pasang visinya gede gitu. Tapi pada prakteknya dia melakukan visi gereja lain. Misalnya visi dia tuh gini, menjadikan Komsel sebagai yang utama misalnya gitu. Tapi dalam setiap ibadah yang dilakukan apa? Pujian dan penyembahan bagi Tuhan gitu. Jadi, dan gereja itu nggak ada Komsel. Kan jadi aneh kan? Jadi mereka membawa visi gereja lain di dalam gerejanya, itu konyol. Makanya banyak gereja-gereja yang semacam ini jadi kasihan jemaatnya. Kenapa? Nggak jelas gitu, nggak kuat. Kalau emang mau menjalankan visi gereja lain, mendingan minta diwadahi oleh gereja itu. Ambil visinya lagi, biar bisa jalan. Kayak gitu. Limit atau batasan itu ada dua. Satu, limit yang diberikan oleh orang lain. Satu lagi, limit yang diberikan oleh dirinya sendiri. Lu yang memberikan batasan itu. Dulu gue suka ditegur gini, lu tuh main musik tuh yang fokus. Jangan drum mau, keyboard mau, bass mau, gitar mau. Yang fokus gitu loh. Lu jangan rakus digituin. Lu jangan rakus. Masalahnya gini ya Bapak Ibu ya. Saya bukannya rakus gitu. Gua dari awal sudah fokus belajar drum. Itu alat musik pertama yang gue pelajari. Gue fokus beneran. Hingga suatu hari gereja surplus pemain drum, tapi amblas pemain keyboard. Pindah semua, keluar kota semua. Gua bisa main keyboard dikit-dikit. Akibatnya yang drummer yang lain itu nggak bisa main alat musik selain drum. Akibatnya gue belajar keyboard. 2 tahun lamanya sampai tiba-tiba jadi lancar. Jadilah bisa main keyboard, bisa main drum. Suatu hari gue pindah gereja. Di gereja itu berlimpah drummer dan keyboardnya. Mereka kekurangan pemain bass. Gue bisa main bass dikit-dikit. Lalu gue suruh main bass sekali. Keterusan sampai 3 tahun. Makanya gue bisa main bass sampai hari ini. Gitu juga kita juga sama gitar. Gitar juga sama kayak gitu. Terus gue yang punya masa lalu dan pengalaman seperti itu, tiba-tiba ketemu orang yang gak tahu apa-apa soal gue, bilang, lu tuh gak fokus, minta digampar kan orang itu kan. Ya lu gak tahu kan kenapa gue bisa sampai main 4 alat musik. Bukan keinginan gue cuma punya kerinduan. Oh ya sudah, kalau emang gue bisa bantu, gue bantu. Udah gitu doang, gak ada yang lain. Dan sekarang gue tahu kenapa Tuhan izinkan untuk bisa main 4 alat musik. Ya, Rio tahulah kenapa. Kadang-kadang gerejanya butuh pemain keyboard, nggak ada orang, Fir tolong ya. Terus kadang-kadang nggak ada drummer, Fir tolong, kepake gitu. Jadi gue gak rugi gitu. Bisa membantu gereja-gereja yang lain. Iya GK aja belum nih. Ya. GK. Gitu ya belum ya. Gitu. Tapi gue banyak bantu beberapa gereja. Itu karena mereka bisa bantu nggak main ini, bisa bantu. Kadang-kadang diminta jadi WL segala macam. Ya ayo, gue mah kalau dunia pelayanan gue seneng. Tapi please lah, yang tidak kenal saya, jangan segampang itu bilang, lu tuh nggak fokus. Ya Pak, ya sudahlah, Tuhan berkatilah. Itu aja selesai. Ya gimana ya, nanti kalau dilanjutin malah jadi ribut gitu. Kita harus lihat, ada orang dunia aja paham. Orang dunia bilang apa? Rekor dibuat untuk dipecahkan. Lu lomba lari 100 meter, bisa lu capai sekali lari dalam waktu 5,5 detik. Akan ada orang yang berusaha mecahin rekor itu. Orang itu akan lari 100 meter dalam waktu 5 detik. Cuma beda 0,5 detik, itu aja udah rekor baru. Siapa di sini yang menjadi juara lari dunia? Thunderbolt. Siapa? Ada Boltnya, gue lupa. Usain Bolt ya. Gitu. Itu memecahkan rekor, kalau nggak salah dia bisa lari 100 meter dalam waktu sekitar 4 detik. Kita mungkin dengarnya biasa aja ya. Coba lu lari 100 meter, berapa lama? Itu lari 100 meter lumayan loh. Tapi ada rekor-rekor tertentu yang harus dipecahkan. Itu melewati limit gitu, melewati batas. Ahok pernah bilang, tahu kan Ahok ya? Ahok tahu kan? Udah bukan Ahok sih, sekarang BTP. Nama YouTube-nya panggil saya BTP gitu ya. Ahok pernah bilang gini, ikan yang ikut arus adalah ikan mati. Dia pernah bilang gitu. Nah kalau kita pelihara hidup kita dengan pola pikir ngeflow gitu kan, yang penting ngeflow gitu, itu artinya kita manusia mati.
Kita ngikut terus. Belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Kita ngikut aja. Tuhan kasih kita otak itu untuk berpikir dan berkreasi dengan banyak hal. Gue dulu sering bilang banget, keberadaan iman bukan untuk menghilangkan fungsi otak. Jangan mentang-mentang dengan iman, lu langsung nggak pakai otak gitu, nggak bisa. Kalau otak jadi nggak berguna karena iman, Tuhan nggak usah ciptain otak. Orang yang hidupnya mau biasa-biasa aja itu kasihan. Potensinya itu nggak terpakai gitu, nggak tergali, nggak bisa tergali dengan maksimal gitu loh, nggak dapat gitu loh orang yang hidupnya biasa-biasa aja. Ketika kita tahu yang kita lakukan ternyata salah, ya udah stop lakukan itu, cari lagi yang lain kan gitu. Itu kan sistem yang mudah banget kan, bisnis juga gitu kan, bisnis kan. Coba gue lagi ada modal nih, dagang bakso nggak laku ternyata nggak bagus, ya udah tutup, ganti dagang cupang misalnya. Oke, ada nih, tapi 2 bulan surut, ya udah mungkin bukan, ya udah dagang apa, somai gitu. Cari terus kan sampai dapat kan. Mungkin gue udah coba 50 kali, cari terus. Karena itu Alkitab bilang, carilah maka kamu akan mendapat. Ya udah Alkitab bilang, cari aja terus. Sama kalau kalian yang jomblonya kelamaan nih ya, udah 20 tahun jomblo, udah 20 tahun nyari pasangan itu nggak pernah dapat, cari terus. Alkitab bilang, carilah maka kamu akan mendapat gitu ya. Cari, pasti dapat. Masalahnya nggak tahu kapan. Bisa jadi jodoh lu belum lahir gitu ya. Ya kan, lu baru dapat jodoh di usia 50 tahun untuk seorang yang masih berumur 20 tahun. Jadi waktu lu nyari-nyari itu jodoh lu belum lahir gitu. Bisa dong. Bisa dong. Sampai mana tuh tadi? Kebanyakan ngomong jodoh. Gitu. Dan orang yang hidupnya mau biasa-biasa aja, lucunya mereka kalau doa tuh suka ngomong gini, aku mau sepertimu Yesus gitu. Ya Yesus nggak nikah sih, pantesan lu jomblo gitu kan. Sambil nangis lagi, aku mau sepertimu Yesus gitu, doa-doa gitu. Lucu ya. Cuma pengen aku mau sepertimu Yesus, tapi nggak mau berusaha untuk benar-benar jadi seperti Yesus. Karakternya seperti Yesus. Kalau kita lihat lagi dalam Lukas pasal 3 ayat 5-6 bilang ini, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung akan setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, perhatikan ini, lakukan dengan segenap hati untuk membawa kerajaan Allah turun ke bumi. Kalau emang kita sudah memutuskan untuk ikut Yesus. Coba cek hidup kita. Ketika kita hadir dalam satu tempat, tempat itu jadi surga apa neraka? Ketika kita datang di sebuah tempat, respon orangnya gimana? Gitu. Atau, ya dia lagi. Yang mana responnya gitu? Yang mana? Karena gini, Pengkhotbah 7 ayat 1 bilang gini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Orang nggak diinginkan pun pasti bakal lahir, tapi kematian, ketika mati orang, pertanyaannya lu akan mati dengan tenang atau lu mati dengan penyesalan? Karena kita tidak mengisi hari-hari kita dengan benar. Dan nama yang harum itu lebih berharga daripada harta. Nama baik itu lebih berharga daripada harta apapun. Gue selalu ngajarin ini ke anak-anak didik gue. Nama baik itu penting. Lu boleh kaya, tapi kalau hasil kekayaan lu dari menipu, nama lu jelek. Orang dengar nama lu langsung gak percaya sama lu. Tapi walaupun lu hidupnya biasa aja, tapi nama lu baik, akan selalu ada orang-orang yang mau bantu lu. Karena lu dikenal baik. Kita kalau ngaku anak Tuhan, tapi nama kita busuk, Tuhan yang dipermalukan. Lu bawa nama Tuhan, bawa nama Tuhan, tapi lu busuk. Tuhan yang dipermalukan masalahnya. Tapi kalau kita orang biasa, kita punya nama yang baik, omongan kita dan tindakan kita itu selaras. Apa yang kita omongin, itu yang kita lakukan. Di situ orang-orang akan melihat kualitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau lu berani ngomong Tuhan itu kasih, tapi kita kasar sama orang lain, wah lu munafik. Lebih baik lu gak pernah ngomong itu. Makanya nama baik kenapa penting? Nah kalau kita selalu berpatok pada limitasi dalam hidup kita sehingga membuat kita nggak maju-maju, kita harus terobos limit itu.
Kalau lu ngerasa udah mentok segala macam, udah terobos. Gitu. Cara gimana? Udah terobos aja. Kadang-kadang kita harus bergerak sebelum mikir. Kalau dalam perjalanan iman kita menemukan gunung yang menghalangi penglihatan kita untuk melihat Tuhan. Firman Tuhan bilang, ratakan gunung itu. Kalau kita bertemu dengan jalan yang berliku-liku gitu, yang belok-belok, sehingga jalan kita jadi kayak suka diombang-ambingin gitu, kayak kita mau bener tapi dibelokin, Firman Tuhan bilang apa? Luruskan jalan itu. Kalau ketemu lembah sehingga kalian gak bisa lewati lembah itu, timbun lembahnya. Untuk satu tujuan, melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Kalau dalam hidup kita ditemukan ada batasan-batasan dalam berbagai bentuk, cibiran orang gitu ya, orang nyindir-nyindir segala macam, cuekin, kita juga mati sendiri. Ketidakketersediaan alat pendukung, ketidakketersediaan alat pendukung untuk kita maju, ya kita yang harus sediakan itu. Ibaratnya kalau kita mau nyebrang sungai, nggak ada jembatan Pak, ya bikin jembatannya. Kayak gitu. Di underestimate sama orang-orang. Orang kayak gini bisa, nggak mungkin gitu. Terus aja maju. Sampai satu hari nanti orang yang nyindir lu, orang itu yang akan sungkem-sungkem sama lu gitu. Itu harus kita lakukan. Jangan hidup karena perkataan orang. Kita hidup dari iman. Firman Tuhan bilang kayak gitu. Lewati batasan hidupmu. Kalau ketemu pagar, loncatin. Kalau ketemu tembok, hancurin. Kalau ketemu musuh, kalahin. Udah gitu aja caranya. Kalau ketemu batasan, jangan takut dengan batasan. Selama yang kita lakukan, kita sadar itu benar. Dan kita punya goal yang mau kita lewatin, yang mau kita capai goal itu. Kalau cuma kata-kata orang itu udah lewatin, lama-lama juga kemakan waktu, mereka juga capek sendiri. Akibatnya mereka cuma stop sampai ngomongin kita, tapi kita terus maju. Ujung-ujungnya orang ini nggak bakal jadi apa-apa, tapi kita jadi apa-apa. Perkenanan Tuhan adalah mengenai tentang seberapa serius kita mengikut Tuhan. Perkenanan Tuhan adalah tentang seberapa serius kita mau mengikut Tuhan. Gue selalu bilang gini, gue gak peduli dah lu mau ngomong cinta Tuhan kayak segala macam, tapi kalau gue gak pernah lihat ada tindakan yang nyata dari lu, sorry, gue anggap lu cuma omong gede doang aja. Keseriusan itu ditunjukkan dalam perbuatan, bukan kata-kata. Gue mau, tapi gak pernah jalan. Ngapain? Mendingan lu gak usah ngomong, tapi lu jalan. Mau jadi anak Tuhan yang berkenan? Lewati batasan hidupmu untuk mencapai hatinya Tuhan. Break the limit. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat.